Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan EduFit. Kali ini EduFit akan membahas soal TIU CPNS ya, melanjutkan ini bagian yang kedua, bab yang atau nomor 16 ke atas. Nomor 1 sampai dengan nomor 15 sudah saya bahas. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 16 dan seterusnya. Ini adalah kumpulan soal CPNS ya, TIU CPNS. Jadi silahkan dipahami biar nanti bisa mengerjakan dengan benar. Paling tidak nanti kita sampai ke nomor 30 ya. Langsung aja sekarang kita bahas ke nomor 16 ya. Dari data suatu sekolah tercatat 185 orang gemar basket, 220 orang gemar tenis meja, dan 140 orang gemar basket dan tenis meja. Banyak siswa seluruhnya adalah, kalau ditanyakan banyak siswa seluruhnya, kalau mau mudah ya, kalau mau mudah itu berarti buatlah dua lingkaran ya. Yang pertama adalah basket, yang kedua adalah tenis meja. Saya singkat dengan T. Basketnya adalah 185, kemudian tenis mejanya adalah 220 ya. Kemudian yang 140 ini adalah gemar basket dan tenis meja. Berarti letaknya di mana? Letaknya di tengah-tengah sini ya. 140 ini gemar basket dan juga gemar tenis meja. Nah, yang letak di sini itu berarti hanya gemar basket saja, sedangkan di sini enggak gemar tenis meja. Begitu juga yang di sini ya. Ini hanya gemar tenis meja saja tapi tidak gemar basket sama sekali. Nah, sekarang kita cari yang hanya gemar ini dua-duanya ini. Langkah pertama berarti kita harus tahu bahwa di dalam lingkaran ini jumlah totalnya adalah 220. Padahal di dalam lingkaran ini kan sudah ada 140 kan? 140 tambah berapa? 220. Atau 220 dikurangi 140, yaitu 80 ya. Karena ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 220. Begitu juga dengan sini, ini berarti 185 kurangi 140, berarti ini adalah 45 ya. Jadi 45 itu adalah siswa yang hanya gemar basket saja, tapi dia tidak gemar tenis meja. Yang ini gemar keduanya, yang ini hanya gemar tenis meja saja, tidak gemar basket sama sekali. Nah, kalau yang ditanyakan siswa seluruhnya berarti dijumlahkan aja yang di dalam sini ya. Untuk yang atas ini hanya bantuan ya, jangan dihitung ya. Ini hanya bantuan. Yang dihitung adalah yang di bawah sini. 45 tambah 140 tambah 100 tambah 80 maksudnya ya. Nah, di sini ini sudah 140 tambah 80 220 tambah 45. 220 tambah 45 berarti 265 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Atau boleh juga tidak usah menggunakan diagram Venn, karena yang ditanyakan ini adalah banyak siswa seluruhnya, kemudian yang ini ada gemar basket, kemudian yang satunya gemar tenis meja, maka diambil salah satu saja, yang gemar basket aja ya, 185, kemudian yang gemar keduanya itu adalah 140, berarti dikurangi ya, 185 dikurangi 140, berarti hasilnya adalah 45. Nah, 45 ini dijumlahkan dengan yang 220, berarti 220 ditambah dengan 45, berarti jawabannya adalah 265. Pakai cara seperti ini juga boleh ya, boleh pakai yang 185 kurangi 140 hasilnya kemudian dijumlahkan, atau boleh juga 220 dikurangi 140 hasilnya berapa nanti dijumlahkan dengan 185, nanti akan sama ya. Yang pertama ini adalah dikurangi, yang kedua ini adalah dijumlahkan gitu ya. Ya, lanjut ke nomor 17. Dari sekelompok anak, 22 anak senang membaca majalah, kemudian 28 anak bermain musik. 20 anak senang membaca majalah dan juga senang bermain musik, berarti 20 ini yang suka keduanya ya. Yang 22 ini hanya gemar membaca, yang majalah, kemudian yang 28 ini gemar musik. Banyak siswa dalam kelompok tersebut, berarti kalau ditanyakan banyak siswa dalam kelompok tersebut sama halnya dengan nomor 16 ya, banyak siswa seluruhnya. Berarti yang suka keduanya 20, berarti caranya pakai kayak seperti tadi aja ya. Yang suka majalah itu 22 dikurangi dengan yang suka keduanya. 22 dikurangi 20 itu hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dijumlahkan dengan 28 ya. Berarti 28 ditambah 2 hasilnya adalah 30. Jadi siswa tersebut dalam kelompok tersebut ada 30 anak. Nomor 18. Seorang pedagang membeli 2 karung beras, masing-masing beratnya 1 kuintal dengan tara 2,5%.
Harga pembelian setiap karung beras Rp200.000. Jika beras itu dijual dengan harga Rp2.400 per kilogram, maka besar keuntungan penjual tersebut adalah, yang ditanya adalah keuntungan. Untung itu berarti rumusnya adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Jual kurangi beli itu adalah untung. Nah, sekarang kita cari harga belinya dulu ya. Harga belinya itu adalah 200.000 ya, itu untuk setiap karung, padahal ada 2 karung, berarti harga beli 2 karung itu berarti sama dengan 2 kali 200.000 ya. Jadi harga belinya adalah 400.000 ya, 400.000 ya harga belinya. Sekarang kita cari harga jual. Harga jual itu adalah 2.400 per kilogram ya. Jadi kita harus mencari berapa kilo seluruh beras itu. 2 karung. Tara itu artinya adalah potongan berat ya. Kalau 1 kuintal itu adalah 100 kg dikurangi dengan 2,5% berarti samanya dengan dikurangi 22,5 ya. Berarti jadinya 100 dikurangi 2,5 itu nanti adalah 97,5 ya. Jadi berat bersihnya atau neto setiap karung itu adalah 97,5, yaitu dari 100 dikurangi 2,5 ini. Ini untuk 1 karung. Kalau 2 karung berarti dikali 2 ini ya. Jadi 97,5 kali 2 ya, kali 2 berarti jadinya 195. Jadi berat seluruhnya adalah 195 dikalikan dengan harga per kilogramnya. Harga jual per kilogramnya adalah 2.400 ya. Nilainya sama dengan dikalikan. Berarti kita oret-oret ya. Kita oret-oret 195 dikali dengan 24 ya. 5 kali 4 itu adalah 20, nyimpan 2. 4 kali 9 36 tambah 2 38, nyimpan 3. 4 kali 1 4 tambah 3 berarti 7. 2 kali 5 itu adalah 10, nyimpan 1. 9 kali 2 18 tambah 1 19, nyimpan 1 lagi. 2 kali 1 2 tambah 1 berarti 3. Kita jumlahkan 0 8 16, nyimpan 1 berarti 4. Berarti tambahin nolnya 2 ya, tambahin nolnya 2 kalau di sini 2.400. Jadinya adalah 468.000. Karena yang ditanyakan itu adalah keuntungan, berarti mestinya harga jualnya itu adalah 468.000. Kemudian dikurangi dengan 400.000, kurangi 400.000. Nilainya sama dengan 68.000 ya, dikurangi. Jadi jawabannya adalah yang C. 18 sudah, kita masuk ke nomor 19. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga Rp990.000, maka harga 25 baju adalah, yang ditanyakan adalah harga 25 baju. Harga 25 baju itu nilainya sama dengan, kita pakai perbandingannya ya. Perbandingannya begini caranya ya. Yang ditanyakan itu adalah 25 baju, berarti di sini adalah 25 baju, kemudian dibagi dengan yang diketahui. Yang diketahui itu ada 3 lusin baju ya. 1 lusin itu kan 12, berarti 3 kali 12 ada berapa? Ada 36 ya. Jadi 36 baju ya, baju dengan baju. Kemudian yang sini harganya ya, berarti yang sini harganya. Nah, jadi ini adalah miliknya yang ditanyakan, yang 25 itu. Kemudian yang 36 itu miliknya yang diketahui di sini. 3 lusin itu harganya 990, berarti sini adalah 990.000 ya. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah letaknya di atas. Yang diketahui 990.000 itu adalah harga dari 36 baju ya. Jadi harus seperti ini ya, karena ini perbandingannya senilai. Selanjutnya dicoret-coret ya, atas bawah nggak bisa, langsung aja 99 sama 36. Bisa dibagi, kita sederhanakan angkanya biar tidak ruwet ya ngitungnya. Dikecilkan masing-masing dibagi 3. Dibagi 3 dapat 12. Ini 99 kalau saya bagi 3 dapatnya 33. 12 bagi 3 bisa ya. Berarti dibagi 3 dapat 4, 33 bagi 3 dapat 11 ya. Sekarang tinggal 4 yang atas, ini artinya nolnya ada 4, itu artinya 10.000 ya. Jadi 4 kalau 100 bagi 4 bisa ya,
Berarti yang nolnya 2 ini artinya adalah 100. 100 bagi 4 itu dapatnya adalah 25. Kemudian 4 bagi 4 dapatnya 1. Berarti tinggal sama dengan 25 kali 11 kali 100. Ini masih ada 100 ya. Kemudian dikalikan 25. Berarti sama dengan 25 kali 25 dulu saja. 25 kali 25 itu kan istimewa ya, 625. Kemudian dikali dengan 11. Ya, nolnya 2 berarti nolnya 2. Ya, 1100 sama dengan perkalian menggunakan angka 11 kan istimewa ya. Nah, nolnya 2 kita langsung tulis nolnya 2 saja dulu. Kemudian kalau perkalian dengan 11 itu enak ya, yang belakang angka berapa? 5. Kemudian 5 tambah 2 7, 6 tambah 2 8, kemudian yang depan adalah 6. Jadi jawabannya adalah 687.500 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Lanjut ke nomor 20. Adi berangkat dari kota P pukul 7 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Wira berangkat dari kota Q menuju kota P dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak kota P dan Q adalah 360 km. Adi dan Wira akan bertemu pada pukul berapa? Kita buat ilustrasi gambarnya aja ya. Berarti yang pertama adalah kota P, yang kedua adalah kota Q, jaraknya adalah 360 km. 360 km. Adi berangkat dari kota P, ini dengan kecepatannya adalah 60 km per jam. Misalkan sampai sini ya. Kemudian Wira berangkat dari kota Q sampai ketemu di sini ya. Jadi mereka berdua ketemuan di sini ya, janjian di situ. Nah, sekarang jarak yang ditempuh Adi sama jarak yang ditempuh Wira itu kalau dijumlahkan pastinya 360 ya. Berarti jarak itu simbolnya kan S ya. Jarak yang ditempuh Adi dengan jarak yang ditempuh Wira itu kalau dijumlahkan, ini kalau dijumlahkan jaraknya adalah 360 ya. Jarak Adi saya singkat dengan S1 aja, jarak Wira dengan S2 ya. Jarak rumusnya apa ya? Jarak ya, masih ingat? Jarak itu rumusnya adalah S, itu jarak, kemudian V kali T. Jarak itu adalah V kali T. Kalau V ditanyakan V berarti S per T atau S bagi T. Kalau ditanyakan T-nya atau waktunya adalah S per V. V itu adalah kecepatan ya. Kemudian kita, karena yang ditanyakan adalah S, berarti karena yang di sini adalah S, S itu rumusnya adalah V kali T. V kali T. Kemudian yang ini juga sama, S yang ini adalah V kali T. Sama dengan 360. V yang di sini adalah V-nya si Adi ya, V1 ya, kemudian V yang ini adalah V2. Kemudian kalau T-nya Adi sama T-nya Wira itu sama, karena mereka menggunakan waktu yang sama sampai berpapasan itu. V1 nilainya adalah 60, berarti jadinya adalah 60T, kemudian ditambah dengan Wira itu adalah 40 km, berarti 40T nilainya sama dengan 360. 60 tambah 40 itu berarti 100, jadinya adalah 100T. 60T tambah 40T itu 100T ya, dijumlahkan, kemudian ini adalah 360. Kalau begitu T-nya sama dengan kebalikannya kali itu adalah bagi ya, 360 dibagi 100, jadinya adalah 3,6 jam ya. Awalnya berangkat pukul 7 ditambah dengan 3 jam itu sudah pukul 10 ya, 10 lebih. Nah, ini tinggal 0,6 nih, ini samanya dengan 3 jam, 3 jam, kemudian sisanya adalah 0,6 jam. 0,6 itu kalau dijadikan menit itu berarti harus dikalikan dengan 60, berarti 6 kali 6 36 ya. Berarti jadinya lebihnya adalah 36 menit. Jadi awalnya pukul 7 ya, pukul 7 itu awalnya 7.00 ditambah dengan 3 jam itu berarti jadinya pukulnya adalah 10 ya. 10 ditambah dengan 36 menit ya, 36 menit. Jadi 10 jam 36 menit itu adalah jawabannya yang C ya. Nomor 21. Tio harus membayar Rp10.000 untuk membeli 5 buku dan 5 pensil. Tia membayar Rp11.900 untuk pembelian 7 buku dan 4 pensil. Berapakah yang harus dibayar oleh Tini bila ia membeli 10 buku dan 5 pensil? Tini harus membayar seharga berapa? Kita buat model matematikanya dulu ya. 10.000 itu adalah untuk membeli 5 buku dan 5 pensil. Maka kita misalkan dengan 5 buku berarti 5P saja ya. 5P ditambah dengan 5 pensil berarti 5P ya. Buku dan pensil itu harganya adalah 10.000 ya. Ini untuk 5 buku dan 5 pensil.
Kemudian yang kedua, dia membayar 11.900 untuk membeli 7 buku dan 4 pensil. Berarti 7 buku adalah 7B, 4 pensil adalah 4P. Itu harganya adalah 11.900, 11.900 ya. Kemudian dieliminasi ya. Karena ini belum sama, maka kita menyamakan angkanya dulu. Dilihat yang ditanyakan adalah 10 buku dan 5 pensil. Ini kalau dijumlahkan 5 tambah 7 tidak jadi 10, berarti tidak bisa dengan cara cepat. Maka mau tidak mau kita harus cari dengan cara biasa ya. Kita eliminasi B-nya boleh, P-nya boleh. Saya eliminasi P-nya saja ya. Kalau mengeliminasi P berarti 4 dan 5 ini masing-masing dijadikan KPK-nya 4 dan 5 itu 20 ya. Atau caranya begini. Kalau yang bawah itu 4 berarti yang atas kali 4 ya. Kemudian yang atas ini 5 berarti yang bawah kali 5. Jadi dibalik ya. Yang atas kali bawah, yang bawah kali atas. Biar nanti angkanya sama ya. 5B, jadi yang atas yang atas ini masing-masing kali 4 semua. 5B kali 4 berarti sama dengan 5 kali 4 berapa? 20. 20B kemudian ditambah dengan 5 kali 4 juga 20. 20P sama dengan 10 kali 4 juga berarti 40.000 ya. Kemudian yang bawah masing-masing kali 5. 7 kali 5 itu adalah 35B buku ya, ditambah dengan 4 kali 5 itu adalah 20P ya. Jadi tujuan kita itu menyamakan angka ini ya, biar nanti bisa dihilangkan. 11.900 kali 5 berarti nolnya 2, kita tulis dulu nolnya 2. 9 kali 5 itu adalah 45, nyimpan 4, kemudian 1 kali 5 itu adalah 5 tambah 4 berarti 9, kemudian 1 kali 5 adalah 5, jadi 59.500, kemudian dikurangi ya. Pengurangnya ya, yang atas lebih kecil daripada yang bawah kan, berarti mulainya dari bawah ke atas saja, bawah kurangi atas. 35 kurangi 20 itu adalah 15B, 20 kurangi 20 hilang, sama dengan langsung aja, ini enggak ada nilainya ya. 59.500 dikurangi 40.000 berarti yang belakang dulu 500 ya, jadinya ini adalah 500, kemudian 9 kurangi 0 adalah 9, 5 kurangi 4 adalah 1, 19.500. Berarti B-nya harga bukunya sama dengan 19.500 bagi 15. Langsung aja dibagi 15 ya. 19 bagi 15 itu dapatnya 1. Kan yang dibagi 15, sisanya 19 kurang 15 itu 4 ya, berarti 4. 4.500 bagi 15. 45 bagi 15 itu dapatnya 3 ya, berarti dapat 3, tambahin nolnya 2. Ya, berarti 1.300 untuk harga sebuah buku. Untuk mencari harga pensil, berarti kita kembalikan lagi atau substitusi ke persamaan ini. Salah satu boleh, mau yang atas ini boleh, yang bawah boleh. Kita substitusikan ke yang atas saja ya. 5 kali B, 5B itu artinya 5 kali B, berarti 1.300 kali 5, langsung aja ya, nolnya 2, kemudian 5 kali 3 itu adalah 15, nyimpan 1, 5 kali 1 5 tambah 1 berarti 6, berarti 6.500, 5B ini sudah dikalikan dengan ini ya, 5 kali 1.300 hasilnya ini, kemudian ditambah dengan 5P tetap, kemudian hasilnya sama dengan 10.000. Nah, 5P nilainya sama dengan kebalikannya ini, kalau dipindah ruas jadinya dikurangi ya, sama hanya dengan 10.000 dikurangi 6.500. 10.000 dikurangi 6.500 itu adalah 3.500 ya, 3.500. Kalau begitu P-nya sama dengan 35 bagi 5. Kebalikannya kalikan bagi ya. 35 bagi 5 itu 7, berarti 700 karena di belakangnya ada 02. Nah, ini adalah harga pensil. Yang ditanyakan adalah 10 buku dan 5 pensil. Berarti yang ditanyakan adalah berapakah 10B ditambah 5P. Berarti nilainya sama dengan 10 buku. Berarti bukunya kan 1.300 ya. Berarti 10 kali 1.300 tambah nolnya 1 berarti 13.000 ya. 13.000 ditambah dengan 5P. 5P kan ini nilainya. 5P itu 3.500 kan. Tidak harus P-nya 700 kali 5. 5P itu nilainya 3.500, berarti tambah 3.500, berarti sama dengan 13 tambah 3, 16, berarti 16.500. Jawabannya yang D ya. Nomor 22. Upah rata-rata 7 orang pekerja Rp25.000 per hari. Jika ada tambahan 1 orang pekerja, rata-ratanya menjadi ini
Maka upah pekerja baru tersebut adalah, berarti caranya ini kita jumlahkan dulu. Awalnya itu kan 7 orang, ditambah dengan 1 jadinya 8 orang ya. 8 kali, jadi untuk yang pertama adalah 8 orang ini kalikan dengan rata-ratanya langsung 23.750 ya. Ini untuk 8 orang. Kemudian yang kedua 7 orang dikalikan dengan rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 25.500 sama dengan, nanti hasilnya dikurangi aja langsung. Karena ini 8 kurangi 7 kan nanti 1 orang ya. Ya, jadi kita kalikan aja ya. 8 kali 0 adalah 0 di sini ya. Kemudian 5 kali 8 itu 40, menyimpan 4. Kemudian 7 kali 8 itu 56 tambah 4 berarti 60, menyimpan 6. Kemudian 3 kali 8 itu 24 tambah 6 jadinya 30, nyimpan 3. Kemudian 2 kali 8 16 tambah 3 berarti 19 ya, jadinya adalah 190.000. Kemudian yang 25 kali 25 kali 7 ya, berarti nolnya 3, nolnya 3. Kemudian 5 kali 7 itu adalah 35, nyimpan 3, nyimpan 3 ya. 7 kali 2 14 tambah 3 berarti 17 ya, 175.000. Kemudian langsung dikurangi ya, jadinya nolnya 3. Kemudian 0 kurangi 5 nggak bisa, jadinya 10 kurangi 5 yaitu 5. Pinjam depannya kan 9 dipinjam 1 jadi tinggal 8. 8 kurangi 7 berarti 1, jadinya tinggal 15.000. Jadi upah pekerja baru tersebut adalah 15.000. Lanjut ke nomor 23. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk 40 potong baju. Apabila tersedia 312 meter kain, maka akan dibuat baju sebanyak berapa? Yang pertama ini hubungannya dengan 40 potong baju. Yang kedua ini hubungannya dengan yang ditanyakan. Berarti yang ditanyakan itu sama dengan 312 ya, dibagi dengan, ini kan meter, berarti dibagi dengan meter, meternya itu berarti yang ini, berarti 130, kemudian dikalikan dengan hubungannya ini 40 ya. Jadi ini adalah yang bagian yang ditanyakan, kemudian adalah yang diketahui ya, yang ditanyakan. Berarti kita coret nolnya, kita coret, berarti sama dengan 312 bagi 13 ya. 31 bagi 13 itu dapatnya 2, kan yang dipakai 13 kali 2 kan 26, 31 kurangi 26 itu adalah 5, jadinya 52 bagi 13 itu dapatnya 4, berarti 24 ya, dikali dengan 4, 24 kali 4 berarti sama dengan 4 kali 4 16, nyimpen 1, 4 kali 2 8 tambah 1 berarti 9, berarti jawabannya adalah 96. Lanjut lagi ke nomor 24. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa? Ini masuk ke dalam kategori perbandingan berbalik nilai ya. Caranya begini, yang pertama ada hari, yang kedua ada pekerja ya, ada 2 komponen ya. Hari 22 hari itu dikerjakan oleh 20 orang. Nah, selama 22 hari itu direncanakan 22 hari ini selesai ya. Ini dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari berarti harinya ini berkurang ya, karena dikerjakan berarti harinya berkurang 10 hari, berarti tinggal 12 hari ya. 22 kurangi 10 kan 12. Selama 10 hari itu masih dikerjakan oleh 20 orang, jadi ini tidak berubah ya, tetap. Kemudian pekerjaan dihentikan artinya kan jatah waktu atau jatah harinya berkurang lagi ya, jatah harinya berkurang 6 hari karena dikurangi 6 ya, karena dihentikan 6 hari berarti jatahnya tinggal 12 kurangi 6 itu adalah tinggal 6 hari. Nah, ini butuh pekerja berapa supaya nanti selesai pada waktunya. Kemudian yang dipakai adalah yang ini aja ya. Cara mengerjakan soal perbandingan berbalik nilai itu dengan cara dikalikan sejajar saja, berarti X dikalikan dengan 6 itu nanti nilainya sama dengan 20 dikalikan dengan 12 ya. Jadi bawah kali bawah, atas kali atas, sama dengan itu ya. Ini adalah soal tentang pekerjaan berbalik nilai. Kemudian 6 sama 12 itu kita coret, 6 dibagi 6 dapat 1, 12 bagi 6 dapat 2, 1 kali X adalah X sama dengan 20 kali 2 berarti 40 ya. Jadi butuh 40 pekerja. Jadi kalau jawabannya A itu salah. Kenapa salah? Karena yang ditanyakan ini adalah tambahan pekerja. Pekerjanya kan sudah ada 20 orang ya. Supaya jadi 40 berarti butuh tambahan berapa ya, jadi tambahannya adalah 20 orang ya.
40 kurangi 20 yaitu 20 orang, atau 20 tambah 20 kan nanti 40 orang. Nomor 25, Amir berkendaraan dari kota A ke kota B yang berjarak 247 km. Jika Amir berangkat dari kota A itu pukul 7.20 dan tiba di kota B itu 10.35, maka kecepatan rata-rata kendaraan Amir adalah, yang ditanyakan kecepatan ya, kecepatan itu simbolnya adalah V ya. Kecepatan itu kan kilometer per jam, kilometer itu adalah simbol jarak, berarti S, jam itu adalah simbol waktu, adalah T, berarti S per T. Jaraknya sudah ada, tinggal mencari T-nya. T-nya itu awalnya adalah berangkatnya 7.20 sampai 10.35 itu berapa jam. Jadi di sini 10.35 ya, dikurangi dengan 07.20 ya. Ini 35 ya tadi ya. 5 kurangi 0 berarti 5, berarti 1 ya. 3 kurangi 2 1, kemudian 10 kurangi 7 dan 3. 3 jam lebih 15 menit ya. Nah, ini dijadikan, ini masih dalam bentuk 3 jam 15 menit ya. Jadi 3 jam 15 menit. Ini 15 menit itu kalau dijadikan dijadikan jam itu berarti sama dengan 15/60 ya. Jadinya adalah 3 jam lebihnya ini 15/60, kita sederhanakan jadi 15 bagi 15 dapat 1, 60 bagi 15 dapat 4 ya. Jadinya 3/4 jam ya. 3/4 jam ini kalau dijadikan pecahan biasa jadinya 4 kali 3 itu 12 tambah 1 berarti jadinya adalah 13/4 jam ya. Jadi T-nya adalah ini, berarti V itu adalah kecepatan ya, S jaraknya adalah 247 dibagi dengan 13/4 ya. Dibagi itu boleh dikalikan terbalik ya, jadinya menjadi 247 kali, kalau ini bagi menjadi kali, kalau ini 13/4 menjadi 4/13, berarti sama dengan 3 sama 4 sama 13 nggak bisa dicoret, ini sama ini pastinya bisa ya. Cuman masalahnya ini 247 dibagi 13 ini kan agak sulit ya. Kita main bulat aja, pembulatan aja. 247 ini ada 13 kan. Kita buat menjadi 260 saja biar nanti bisa dibagi 13 ya. Nah, ini kita modifikasi. Jadi ini saya lebihkan. Nanti jawabannya pasti kurangnya dari sini ya. Kenapa dilebihkan? Biar nanti bisa dicoret ini ya. Ini 13 dibagi 13 dapat 1, dibagi 13 dapat 20, berarti sama dengan 20 kali 14, bukan 14 nih ya, maaf ya, kita coret aja, bukan 14 tapi 4 ya. Berarti 4, 20 kali 4 itu adalah 80. Jadi jawabannya bukan 80 ini karena kita sudah membesarkan ya, berarti harusnya kan kurang dari ya, karena ini kita sudah besarkan jadi 60, kalau dibesarkan jadi 80 berarti kurangnya dari 80, yaitu jawabannya pasti kurang dari 80, yaitu C ya. Lanjut ke nomor 26. Harga 3 buku tulis dan 2 buku gambar 11.500, sedangkan harga 2 buku tulis dan 5 buku gambar 15.000. Harga 5 buku tulis dan 10 buku gambar adalah, kita misalkan aja ya, buku tulis dimisahkan dengan X, buku gambar dimisahkan dengan Y. Berarti jadinya adalah 3X ya. Tulis dulu 3X ditambah dengan 2Y, nilainya sama dengan harganya yaitu 11.500. Yang kedua, harga 2 buku dan 5 buku tulis dan buku gambar ya, 2X ditambah dengan 5Y, nilainya sama dengan 15.000 ya. Dari sini ya, yang ditanyakan adalah berapakah harga 5 buku tulis, berarti 5X ditambah 10Y. Ini kalau dijumlahkan 5X benar, kalau dijumlahkan bukan 10Y. Kalau ini 10Y udah langsung tinggal dijumlahkan ini aja ya, tapi kan di sini 2 tambah 5 itu 7 bukan 10, berarti tidak bisa dengan cara cepat. Mau tidak mau kita harus dengan cara biasa ya. Kita eliminasi dulu. Ini 3 ini 2 berarti dibalik ya, yang atas kali 2, yang bawah kali 3 dibalik ya, untuk mengeliminasi X-nya. Masing-masing yang atas ini kali 2 semua. 3X kali 2 berarti jadinya adalah 6X, kemudian 2Y kali 2 itu adalah 4, jadinya plus 4Y. Kemudian sama dengan 11.500 kali 2 yaitu 23.000. Kemudian yang bawah masing-masing kali 3 ya, 2X kali 3 adalah 6X, kemudian ditambah dengan 5 kali 3 itu 15, jadinya 15Y sama dengan 15.000 kali 3, 15 kali 3 itu 45, berarti 45.000. Dieliminasi ya.
Karena besar yang bawah berarti mengurangkannya dari bawah ke atas ya. 6x kurangi 6x hilang x-nya, 15y kurangi 4y berarti jadinya 11y sama dengan ini juga harus dari bawah ya. 45 kurangi 23, 5 kurangi 22, 4 kurangi 22 berarti 22.000. 22.000. Berarti y sama dengan 22 dibagi 11 yaitu 2.000. Ya, ini adalah harga buku gambarnya atau y-nya. Sekarang mencari harga buku tulisnya, itu y-nya diganti dengan 2000. Berarti misalkan kita masuk ke persamaan yang kedua ini ya. 2x tetap 2x ditambah dengan 5y, y-nya diganti dengan 2000 berarti jadinya 5 kali 2000 itu adalah 10.000 ya. 10.000 sama dengan 15.000 ya. Jadi artinya ini substitusi ya. Substitusi ke persamaan yang kedua ini. Y-nya diganti 2000 hasilnya ini. Kemudian 2x sama dengan 10.000 itu kalau pindah ruas jadinya min ya. Dikurangi jadinya 15.000 kurangi 10.000 tinggal 5.000 ya. Berarti x-nya sama dengan 5.000 bagi 2 itu adalah 2.500. Jadi harga buku tulisnya adalah 2.500, harga buku gambarnya 2.000. Yang ditanyakan adalah 5 buku tulis. Berarti ini kali 5 ya. Berarti yang ini kali 5 kali 5 ya, berarti 25 kali 5 itu serinya 5 nyimpan 2 ya, 5 kali 2 10 12 berarti 12.500. Nah, ini untuk 5 buku dan 10 buku berarti ini kali 10 berarti serinya 20.000 ya, 20.000. Nah, tinggal diapakan, dijumlahkan ya, ini dijumlahkan 12.500 tambah 20.000 berarti jadinya adalah 32.500 ya. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 27. Dalam suatu tes ditetapkan bahwa untuk jawaban yang benar diberi nilai 2, kemudian jawaban yang salah diberi nilai negatif 1, dan untuk soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Dari 100 soal pada tes tersebut, Tono menjawab benar 82 soal, kemudian 8 soal tidak dijawab dan sisanya dijawab salah. Nilai yang diperoleh Tono adalah, berarti kita menghitung skor seluruhnya ya. Benar itu skornya 2. Yang dijawab benar itu 82, berarti artinya 82 dikalikan skornya 2. Berarti sama dengan 2 kali 2 adalah 4, 8 kali 2 16. Berarti 164 itu skor benarnya. Kemudian 8 soal tidak dijawab, berarti tidak dijawab, saya singkat TJ ya, tidak dijawab TJ. 8 berarti 8 kali skornya tidak dijawab itu diberi nilai 0, berarti dikalikan dengan 0. 8 kali 0 nilainya adalah 0. Kemudian sisanya, karena ada 100 soal, di sini 82 benar, yang tidak dijawab 8, 82 tambah 8 itu 90 ya. Padahal soalnya kan 100, berarti yang salah itu berarti 100 kurangi 90, yang salah adalah 10 soal. Dikalikan dengan skor salah, skor salahnya negatif 1, berarti sama dengan 10 kali negatif 1 adalah negatif 10. Tinggal dijumlahkan ya, samanya dengan 164 dikurangi 10 yaitu 154. Skor totalnya adalah 154. 28. Tono menjual motor seharga 6 juta rupiah. Bila Tono mendapat untung 25%, harga pembelian motor tersebut adalah, saya akan berikan trik cepatnya ya, langsung aja pakai trik cepat. Harga beli sama dengan, konsepnya seperti ini ya. Kalau membeli kita belum untung belum rugi, berarti masih utuh 100%. Beli itu pasti di sini 100 ya, persennya tidak saya tulis, nanti persen dengan ini dihilangkan. Kemudian dia untung ya, kalau untung itu berarti kan bertambah, berarti nanti jadinya 100 ditambah persentase untungnya 25, berarti jadinya adalah 125. Kalau misalkan untungnya 10% jadinya 110. Ini kalau untung. Kalau rugi gimana? Kalau rugi berarti dikurangi ya, jadi 100 kurangi 25 berarti 75 jika rugi, karena di sini untung berarti ditambah ya. Kemudian dikalikan dengan harga jualnya itu, yaitu 6 juta ya, berarti 6 juta. Sekarang kita coret-coret ya, 100 sama 125 kan bisa masing-masing dibagi 25, 100 bagi 25 dapat 4 ya.
100 bagi 25 dapat 4, 125 bagi 25 yaitu nilainya 5 ya. Kemudian 6 bagi 5 nggak bisa, langsung 60 bagi 5 bisa ya, 5 bagi 5 1, 60 bagi 5 itu adalah 12, tinggal dikalikan 4 kali 12 berarti sama dengan 48, tinggal nambahin nolnya masih ada 5 ya, berarti 1 2 3 4 5, berarti 4.800.000 itu adalah harga beli motor, yaitu jawabannya C. Ini jika ditanyakan harga beli ya. Besok kalau misalkan ditanyakan harga jual gimana caranya? Misalkan jual berarti jual itu sama dengan dibalik. Kalau tadi kan 100/25 berarti ini 125 dibagi dengan 100. Kemudian dikalikan dengan harga beli. Nah, ini konsepnya ya. Kalau ditanyakan harga beli berarti beli sama dengan ini 100, pasti 100 nggak boleh tidak yang ini. Dibagi dengan untungnya berapa persen, nanti menyesuaikan dengan soal, kemudian dikalikan dengan harga jualnya ya. Kalau beli, kalau jual seperti ini. Lanjut nomor 29 ya. Pak Ali membagikan 40 buah buku dan 30 buah pensil kepada sekelompok anak yatim. Setiap anak mendapatkan sama banyak untuk setiap jenisnya. Berapa orang anak yatim paling banyak yang dapat menerima buku dan pensil? Ada kata kunci mendapatkan sama banyak. Ini berarti harus menggunakan faktor persekutuan terbesar atau FPP. Jadi faktor atau FPP dari 30 dan 40 dan 30. Gunakan pohon faktor boleh, kalau tidak pakai garis seperti ini aja ya. 40 dan 30 itu masing-masing habis dibagi 10 ya. 40 bagi 10 dapat 4, kemudian 30 bagi 10 dapat 3. Masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa, berarti FPP-nya adalah 10 ini. Kalau itu jawabannya adalah yang B. Mau pakai pohon faktor juga silahkan ya, sama hasilnya, nanti FPP-nya juga 10. Nomor 30. Pada hari Minggu, Denny bermain sepeda di halaman rumahnya. Jari-jari roda sepeda yang digunakan Denny adalah 42 cm. Jika selama bersepeda rodanya berputar sebanyak 50 kali, panjang lintasan yang dilaluinya adalah, berarti kita menghitung keliling lingkaran ya, keliling roda itu. Keliling itu rumusnya adalah 2πr. 2πr berarti sama dengan 2 kali, karena jari-jarinya 42 berarti P-nya kelipatan 7 ya, berarti itu ya, berarti jarinya P-nya pakai 22/7, kemudian dikalikan dengan jari-jarinya adalah 42. 42 bagi 7 bisa ya, dicoret dapat 6, jadinya adalah 6 kali 2 itu 12, 12 kali 22. 22 itu saya pecah menjadi gini aja, 22 itu 11 kali 2 kan 22, berarti ini jadinya 6 kali itu 12, 12 kali 2 24, berarti samanya dengan 11 kali 24. Saya modifikasi seperti ini biar istimewa, karena perkalian istimewa dengan 11 kan istimewa ya. Nah, jadinya adalah kalau dikalikan dengan 11, 24 itu berarti sama dengan yang belakang 4, kemudian 4 tambah 2 adalah 6, yang depan adalah 2, 264 ya. Itu adalah keliling. Jadi ini untuk satu putaran ya, 264 itu satu putaran, padahal berputar sebanyak 50 kali, berarti jadinya adalah panjang lintasan itu berarti sama dengan 264 dikali 50 ya, berarti sama dengan nolnya di sini 1. 4 kali 5 itu 20, nyimpan 2, 6 kali 5 30 tambah 2 jadinya 32, nyimpan 3, 5 kali 2 10 tambah 3 13 ya, jadinya 13.200 masih dalam sentimeter. Karena yang di jawaban ini meter, berarti nanti kita jadikan meter, jadi nolnya hilang 2, jadinya 132 meter. Kalau gitu jawabannya adalah yang B. Ya, demikian, ini adalah sesi yang kedua atau bagian yang kedua pembahasan dari TIU, tes intelijensia umum untuk CPNS ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memahaminya apa yang sudah saya berikan ini. Kita lanjutkan lagi di sesi yang selanjutnya untuk nomor 31 dan seterusnya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya, lolos CPNS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.